TV Al-Waha. Hot Inspiration. Keturunan Yaman si cucu palsu Nabi Muhammad Rizik Syihab bangun pesantren di atas tanah milik negara. Presiden bisa apa? Menteri Pertanahan yang ditunjuk pun malah menghambakan diri kepada si Yaman penyerobot tanah negara. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Tanah ini, saudara, ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul. Saudara, PTPN 8 melaporkan Rizik Syihab ke Bareskrim Polri terkait penggunaan lahan di Megamendung, Kabupaten Bogor. Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlian menyebut Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dilaporkan terkait kasus tanah di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kalian sudah tepat, para wali murid sudah tepat menitipkan anaknya di sini. Pertama, belajar sama Habib Rizik, mempunyai sanad dam, karena saya yakin di dalam darahnya beliau ini mengalir darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Ya. Silakan. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik, sepinter kau apapun. Sebelum kita lanjutkan, saya ada informasi untuk Anda semuanya. Bagi Anda yang ingin diberi kemudahan dalam soal rezeki, silahkan Anda amalkan ijazah Sugiharta dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan ini, yang telah kami bukukan, buku Amalan Wirid Sugiharta Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di dalamnya juga ada ijazah dari Gus Abbas Biliyahsi, Kiai Abdul Wahid, dan Kiai Haji Ahmad Saifuddin. Insya Allah dengan mengamalkan amalan ini, Allah akan mudahkan rezeki kita semuanya. Sudah banyak yang mengalaminya, termasuk saya pribadi. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan buku amalan Sugiharta dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan ini, silahkan Anda menghubungi nomor telepon ini. 088-22-14-98123, admin TV Al-Waha. Klan Baklawi, kaum keturunan pendatang asal Yaman yang kakek moyang mereka datang ke Nusantara dengan diangkut menggunakan kapal-kapal Belanda. Jika kita searching tentang gerombolan tersebut di berbagai sosial media, maka kita akan disuguhkan berbagai fakta tentang betapa zolimnya golongan mereka terhadap bangsa Indonesia. Mulai dari klaimnya sebagai keturunan Rasulullah yang dalam praktiknya mereka gunakan untuk membangun kasta dalam agama, membelokkan berbagai sejarah masa lalu Nusantara yang diantaranya disertai dengan mengubah identitas tokoh-tokoh besar pembangun peradaban di tanah Jawa adalah orang-orang dari golongannya, hingga membangun makam-makam palsu untuk melegitimasi sejarah yang dipalsukan oleh golongan mereka. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kezoliman orang keturunan Yaman yang lainnya, yaitu tentang penyerobotan tanah milik negara. Yang parahnya, Menteri ATR BPN yang harusnya bertugas menyelesaikan urusan pertanahan malah menghambakan diri kepada si keturunan pendatang yang telah merampas tanah negara. Apa yang kira-kira Anda rasakan ketika melihat tanah yang sangat luas milik negara, tanah milik seluruh rakyat Indonesia, tiba-tiba berdiri berbagai bangunan di atasnya, dan yang menjadi pemilik atau yang menguasainya adalah orang keturunan pendatang yang dahulu kakek moyang mereka datang ke Nusantara diangkut oleh kapal-kapal penjajah? Apa yang Anda rasakan ketika melihat di luar sana sangat banyak rakyat kecil harus berdarah-darah mempertahankan sejengkal tanah demi sesuap nasi untuk menghidupi keluarga? Tapi di saat yang sama, ada keturunan pendatang yang terang-terangan menyerobot tanah milik negara, tapi hukum seolah kehilangan taringnya. Negara seolah tidak berdaya hanya karena si keturunan pendatang itu mengatasnamakan agama. Dibangun sebuah pesantren dengan modus agar ketika negara ingin mengambil tanah tersebut, umat akan berbondong-bondong membela dan siap menjadi tameng hidup si penyerobot tanah. Siap berkorban nyawa seperti 6 Sukibit yang mati sia-sia akibat melawan aparat negara hanya karena menuruti perintah dari tuan majikannya. Kasus tanah milik negara di Megamendung yang diserobot oleh keturunan Yaman Rizik Syihab ini pernah ramai di tahun 2021. PT Perkebunan Nusantara, perusahaan milik BUMN sebagai pemilik hak guna usaha, sudah pernah melayangkan somasi kepada Rizik Syihab untuk mengosongkan lahan tersebut.
Perkara ini pun sudah pernah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh PTPN. Namun entah bagaimana ceritanya, kasus ini kemudian menguap begitu saja dan hingga hari ini si keturunan pendatang Rizik Syihab masih menguasai tanah yang sesungguhnya adalah milik negara. Diduga kuat pada saat itu negara lebih memilih untuk mengalah sebab pemerintah melalui intelijennya memprediksi bahwa si keturunan Yaman itu akan mengerahkan para sukibin yang bodoh-bodoh itu maju untuk melawan aparat negara jika negara memutuskan untuk mengambil dan mengosongkan tanah tersebut secara paksa. Negara tentu tidak ingin berhadapan dengan rakyatnya. Sebodoh-bodohnya mereka yang mau saja diperalat orang keturunan pendatang, mereka tetaplah anak bangsa. Terlebih lagi sebelumnya sudah terbukti karena kebodohan itulah 6 anak bangsa yang menjadi sukibin akhirnya mati sia-sia karena berani melawan aparat negara hanya karena menuruti perintah dari tuan majikannya. Tanah ini AJU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. Ditelantarkan katanya 30 tahun. Pemerintah itu baru memberi HGU kepada PTPN 8 itu tahun 28. Berarti tidak diurusnya oleh PTPN belum 30 tahun kan? Karena HGU-nya itu baru diperoleh tahun 2008. Kalau diklaim tahun 2013 berarti kan baru 5 tahun sejak PTPN mendapat HGU dari pemerintah. Kalau Rahman itu adalah punya tanah itu dijual oleh orang. Itu bagaimana perasaan Rahman? Ya, tentu kami tidak terima jika tanah itu milik. Nah, PTPN 8 juga tidak terima terhadap hal tersebut. Baik, Pak Taufik, kalau sudah seperti ini, jadi bagaimana nanti pengambilan aset kembalinya, Pak Taufik? Ya tentu saja sesuai dengan somasi yang dilayangkan oleh PTPN 8. Pihak yang menduduki itu harus keluar tanpa syarat. Karena semua ini wakaf untuk umat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah maka itu kalau ada pihak-pihak yang ingin coba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Takbir! Sallu ala Nabi. Selalu mengatasnamakan umat demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Itulah salah satu kezaliman si keturunan Yaman Rizik Syihab yang selalu memperalat umat Islam untuk dijadikan tameng hidup demi melindungi kepentingan dia. Memanfaatkan kepolosan umat Islam bangsa Indonesia yang masih bisa ditipu bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah. Koar-koar jika pesantren yang ia dirikan itu adalah milik umat, padahal umat sama sekali tidak memiliki hak untuk ikut mengelola. Bahkan umat pun tidak punya hak untuk sekedar mengetahui transparansi keuangan di dalamnya. Yang di tahun 2024 saja, menurut situs resmi mereka, biaya awal masuk yang harus dibayarkan oleh setiap santri sudah mencapai 5 juta rupiah. Belum lagi biaya setiap bulannya yang mencapai 1.150.000 rupiah. Namun ketika pesantren yang ia dirikan tersangkut masalah dengan negara, si keturunan Yaman itu dengan entengnya koar-koar pesantren tersebut adalah milik umat dan menyuruh umat yang maju di garda terdepan melawan aparatur negara. Dan bodohnya, umat-umat itu pun seperti sukarela dikibulin begitu saja. Namun yang paling miris hingga membuat bangsa Indonesia mengelus dada adalah Nusron Wahid, seorang menteri bidang pertanahan nasional yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan tanah milik negara, justru mempertontonkan sikap yang sangat memprihatinkan. Bukannya bersikap tegas dan berusaha agar tanah tersebut kembali ke tangan pemerintah, ia justru malah terlihat sedang menghambakan diri kepada si Yaman penyerobot tanah negara. Kehormatan negara di atas segalanya, jangan sampai atas nama segan, atas nama takut, atau bahkan yang lebih parah atas nama ngalap berkah karena si penyerobot tanah negara mengklaim dirinya adalah keturunan Rasulullah, membuat seorang menteri yang seharusnya bisa berpikir rasional malah membiarkan aset negara dijarah begitu saja. Jika memang tidak mempunyai cukup nyali untuk bertindak, setidaknya duduk manis saja di kantor kementerian menikmati fasilitas yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Bukan malah bergandeng jembut dengan orang yang jelas-jelas telah merampas tanah negara.
Atau jika masih mempunyai rasa malu, maka silahkan letak jabatan dan kembali ke rumah. Jabatan menteri dari satu bangsa besar seperti bangsa Indonesia tidak layak jika diisi oleh manusia bermental hamba sahaya.